Aku lihat kamu suka Xiaoyan sudah lama sekali. Jangan terlalu sungkanlah. Aku lihat kalian, ciuman dong. Summon. Summon. Ini yang kamu sebut urusan kerja? Suyu. Dengar, bukan seperti yang kamu pikirkan. Bukan seperti yang kupikirkan? Kamu kan menikmati ciuman dan pelukan dengan dia? Dia didorong, aku cuma menolongnya. Lagi pula kamu lihat sendiri, dia yang menciumku. Mereka cuma bercanda. Kenapa kamu marah? Mereka yang tidak tahu diri, mereka tidak tahu kamu sudah menikah. Atau kamu sendiri yang lupa? Sudah kukatakan, aku cuma minta tolong padanya. Untuk cari kerjaan bagus, kan cuma sandiwara. Kerjaan apa yang butuh seorang pria mengorbankan diri? Pamer mesra di depan orang? Apa maksudmu? Kamu ini cuma ibu rumah tangga. Tidak bisa membantu apa-apa. Selain Shen Qingyao, siapa lagi yang bisa membantuku? Aku cuma mau keluarga ini hidup lebih baik. Apa salahku? Sekarang Shen Qingyao bisa membuatku bangkit. Kenapa? Jadi kamu hanya ingat yang bisa memberimu segalanya? Benar, hanya Shen Qingyao. Suyu, kamu di mana sih? Handphone saja belum dibawa. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Cari saja orang lain, jangan cari aku lagi. Kamu berteriak pada ibuku? Ini caramu jadi menantu? Kamu tahu hormat pada orang tua? Hormat? Kamu bicara hormat? Selama ini, kebutuhan ibumu, siapa yang urus? Aku. Aku selalu mengalah, sabar. Meski dia bicara seenaknya. Aku tidak pernah membantah, masih kurang apa? Suyu, apakah sekarang kamu merasa sangat teraniaya? Ibu rumah tangga. Tanpa kerja, tanpa kemampuan, ibumu mencela sedikit kenapa? Aku tidak bekerja, dulu kan kamu yang menyuruhku tinggal di rumah untuk mengurus anak. Sekarang malah menuduhku tidak mampu. Kalau kamu bisa seperti Shen Qingyao, yang menghasilkan banyak uang di luar, kamu bisa saja bekerja di luar. Aku yang di rumah mengurus anak, tapi apakah kamu mampu? Apa katamu? Aku bilang jika kamu bisa menghasilkan uang seperti Shen Qingyao, tidak akan diremehkan orang. Baik, kalau kamu sangat menyukai Shen Qingyao. Ya sudah, pergilah cari dia. Tapi jangan menyesal nanti. Kamu, berhenti. Jangan selalu membawa-bawa nama Shen Qingyao. Sudah kubilang, hari ini hanya untuk pekerjaan. Kalau kamu terus mengganggu, sepertinya kita hanya bisa bercerai. Apapun yang telah kukorbankan. Di mata kalian, aku tetap tidak bisa menyaingi Shen Qingyao. Kalau begitu, mungkin sudah waktunya aku melepaskan hubungan 10 tahun ini. Nona Su, aku sekali lagi memohon padamu. Aku setuju untuk kembali ke Xingmang. Nona Su. Jangan minum lagi, Nona Su. Ada apa? Keputusanmu ini sangat mendadak. Meskipun hasil ini yang selalu kuharapkan. Ketika hidup memaksa kita ke jalan buntu, kita harus meninjau ulang keputusan kita sendiri. Baiklah. Mungkin Eropa adalah tempat yang lebih cocok untukmu. Baik, kalau kamu setuju, mari kita ikuti protokol Eropa. Mengadakan pesta penyambutan untukmu, waktunya besok malam. Bagaimana? Terserah kamu. Pesta butuh pasangan dansa, aku siap kapan saja. Aku hanya setuju kembali bekerja di Eropa. Baiklah, begitu sampai di Eropa, masih takut tidak ada kesempatan mendapatkanmu? Minum dengan siapa? Minum sampai segini banyaknya. Hah? Kamu tahu tidak, aku paling benci wanita yang suka minum. Ada apa cepat katakan.
Besok malam ada pesta dansa. Bisakah kamu menemaniku? Asalkan kamu mau menemaniku. Hidup yang kamu inginkan bisa kuberikan. Suyu, bisakah kamu berhenti berhayal? Siapa kamu? Status sosialmu apa? Berani-beraninya bisa memberiku pekerjaan dan kehidupan yang selalu kudambakan. Lagi pula besok malam aku sibuk, besok malam Kinyao akan memimpin pesta dansa penting, aku sudah janji menemaninya. Aku lelah. Ternyata 10 tahun saling mendukung. Di depan Shen Qingyao hanya jadi lelucon. Mereka yang dulu anggap sebagai keluarga berharga, pada akhirnya hanya sekadar kompromi. Jangan gugup, kamu pasti bisa tampil dengan baik. Direktur regional penuh grup Singmang ini. Sebenarnya siapa sih? Perusahaan sampai mengatur kamu khusus mengadakan pesta dansa megah untuknya. Dia adalah legenda di dunia fashion, dulu di Paris. Memenangkan beberapa penghargaan desain lalu memimpin tim Benderken Glow Muse Xingmeng. Yang lebih legendaris, dia tiba-tiba meninggalkan perusahaan. Tak lama sebelum perusahaan go public. Tak ada yang tahu alasannya. Kabarnya perusahaan masih menyimpan saham terbesar untuknya. Aku datang mengundangnya, kukira akan gagal. Tapi tiba-tiba semalam dia setuju. Memang bos besar, susah ditebak. Ayo, kobava kamu menemui dia. Nona Shen, lama tidak berjumpa. Lama tidak jumpa, Bos Li. Sejak berpisah di Paris dulu, tak kusangka. Nona Shen sekarang semakin memesona. Terlalu memilih, Bos Li. Mungkin karena gaun haute couture terbaru yang kupakai ini. Nona Shen, gaun ini juga desain perusahaanmu sendiri? Ya, ini desain terbaru tim kami. Nona Shen memang cerdas sekali. Aku yakin, denganmu, perusahaan Singmang pasti bisa mendesain lebih banyak produk laris. Kedatanganku kali ini untuk menyambut direktur regional baru, sekaligus direktur desain grup Singmang, demi perkembangan Singmang ke depan. Nona Shen, Kingar, bos Gu juga sudah sampai di Jiangcheng. Ja? Bos Gu kan direktur regional Eropa. Sayangnya tidak ada kesempatan bertemu bosku. Apakah Nona Shen bersedia memperkenalkan aku di depan bos Gu? Tak masalah, jika Bos Gu sedang baik hati hari ini. Pasti ku perkenalkan kamu. Kalau begitu, Nona Shen, kumohon bantuannya. Suyu, kenapa kamu ikut sampai sini? Suyu, kenapa kamu ikut sampai sini? Kalau aku tidak ikut, bagaimana bisa melihat? Kalian berdua begitu mesra. Ini bukan tempatmu, pulanglah dulu. Nanti di rumah aku jelaskan. Suyue. Sudah beberapa hari tidak bertemu, kok malah berdandan? Ada apa? Ini takut suamimu lari dengan orang lain ya? Lari dengan orang lain sih tidak takut, yang takut lari dengan anjing. Kamu tahu ini acara apa? Berani-beraninya bikin ribut di sini. Aku diundang untuk menghadiri pesta dansa ini. Suyu, jangan bikin ribut di sini. Cepat pulang. Dayan-dayan? Ini kan grup Singmang. Pesta ini disiapkan untuk menyambut presiden regional baru. Kamu? Siapa kamu? Cuma ibu rumah tangga. Diundang ke Skiviko pesta dansa. Menyuratku. Entah dari mana menyusup masuk. Presiden regional? Kenapa? Kamu kenal? Tentu saja, aku adalah perwakilan grup Singmang. Yang khusus dikirim untuk menyambut presiden regional baru kita. Acara malam ini aku yang memimpin. Kalau begitu lihat baik-baik, jangan sampai salah orang. Jangan sampai membuat presiden tidak senang. Kerja bagusmu ini bisa hilang. Xiaoyan, lihat dia. Suyu, kamu tahu ini acara apa? Jangan bikin ribut di sini, kamu tahu tindakanmu ini bisa mencelakakan seluruh keluarga kita. Xiaoyan, ini bukan tempat untuk orang sembarangan bikin onar. Nanti kalau presiden baru melihat, dia tidak senang. Menyalahkan aku itu hal kecil, tapi pekerjaanmu benar-benar habis. Suyu, kamu dengar? Cepat pulang. Jangan bikin ribut di sini, mana yang lebih penting, masa depanku. Atau harga dirimu yang tidak penting? Kalau tidak pulang,
kita cerai. Cepat lihat, Bos Gu datang. Siapa yang berani ribut di pesta dansa Singmang? Siapa yang berani ribut di pesta dansa Singmang? Bos Gu, pesta dansa sudah sesuai dengan keinginan Anda. Berlangsung seperti biasa. Izinkan saya perkenalkan, ini adalah Presiden Regional Eropa Grup Singmang, Bapak Gu Huai, juga salah satu senior di grup Singgemang. Bos Gu, halo. Bos Gu, bagaimana dengan acara hari ini? Puas? Shen Qingyao. Ini rencanamu? Bawa orang sembarangan ke sini. Maaf Bos Gu, aku juga tidak tahu. Dia masuk bagaimana? Aku akan usir dia sekarang. Yang kumaksud dia, usir dia sekarang. Dia partner dansaku, Bos Gu. Tunggu. Xiaoyan, dia suamiku. Suyu, bukan urusanmu bicara di sini. Bos Gu, aku juga tidak tahu. Dia menyusup masuk bagaimana? Kau bilang dia suamimu, kok jadi partner dansa Shen Qingyao? Bos Gu. Aku dan Shen Qingyao teman lama lebih dari 10 tahun, dia undang aku ke sini. Ya pasti aku kasih dia muka. Xiaoyan, aku jelas undang kau jadi partner dansaku. Tapi kau malah terima undangan orang lain. Kita suami istri bertahun-tahun. Di hatimu, aku apa sih? Suyu, kau tahu ini acara apa? Kau cuma ibu rumah tangga tidak mengerti apa-apa. Bisa ada hal apa? Yang lebih penting dari Shen Qingyao? Xiaoyan, tamu banyak sekali di sini. Tidak ada waktu temani dia berisik. Sekarang kita usir dia keluar. Seseorang. Maaf Bos Gu, wanita ini tidak layak di sini. Dia bahkan tidak punya partner dansa. Siapa bilang dia tidak punya partner? Aku bisa jadi partnermu. Bos Gu. Mau kau undang dia? Mungkin dia tidak berani terima. Baik. Kalau begitu kau jadi partnermu. Jangan berisik, Suyu. Kalau kau pulang sekarang tunggu aku, nanti pulang. Masih bisa bicara baik-baik, kalau kau tetap di sini. Terus mengganggu. Besok aku cerai denganmu. Aku yang mengganggu? Suyu, aku kerja keras setiap hari. Bukannya untuk buat kau puas? Kau setiap hari cuma curiga-curiga. Bikin rumah tidak tenang, kau bisa apa lagi? Aku mohon, kasih aku sedikit muka. Beri aku sedikit ruang, boleh? HPH, aku ingin tahu, 10 tahun lalu, kamulah yang berlutut di tanah. Mohonku menikahimu. Kamu bilang ingin membuatku menjadi wanita paling bahagia di dunia. Selama 10 tahun ini, aku mencurahkan semua perasaan dan energiku untuk keluarga ini. Aku mendukungmu sepenuhnya, tapi kamu? Kapan terakhir kali kamu melihat keluarga ini? Kamu tidak pernah tahu apa yang telah kulakukan untukmu, Xiaoyan. Kamu membuat semua pengorbananku menjadi lelucon. Suyu, apa aku tidak lelah? Aku bekerja keras kemana-mana. Bukan untuk keluarga ini. Yang kamu bekerja keras kemana? Adalah menemani Shen Qingyao, kan? Kalau begitu, kamu memang sangat lelah. Siapa bilang? Aku untuk Shen Qingyao? Kamu sendiri yang paranoid, jangan libatkan aku. Jangan berteriak-teriak di sini. Apa kamu sakit? Kalau sakit, pergi berobat. Sebenarnya, di dalam hatimu, kamu sangat tahu. Hatimu sudah lama condong ke Shen Qingyao. Aku sudah lelah. Karena kamu selalu menyebut-nyebut perceraian, maka seperti yang kamu inginkan. Suyu, aku peringatkan kamu. Jangan mengadu domba di depan Bos Gu. Xiaoyan, aku dengan terang-terangan mengundangnya. Sebagai teman dansaku untuk pesta. Kamu, ibu rumah tangga yang tidak punya uang dan wawasan. Berani-beraninya mengajak Xiaoyan bercerai. Shen Qingyao, ini urusan keluarga orang. Jangan ikut campur. Agar orang tidak bilang kamu pelakor. Bos Gu, kamu tidak tahu. Aku dan Xiaoyan sebenarnya adalah pasangan. Kami berpisah karena terpaksa. Kalau bicara pelakor, justru Suyuelah pelakornya. Sayangnya, ada orang yang tidak tahu beruntung dan tidak menghargai. Tapi, karena hari ini, Suyu sudah mengajak cerai di depan umum, maka aku juga harus memikirkan diriku sendiri. Bos Gu, hari ini, aku ingin meminjam tempatmu untuk menjadi saksi. Xiaoyan, untuk kebahagiaan kita di masa depan, aku tidak ingin lagi menahan diri. Aku hanya ingin bertanya, maukah kamu kembali ke sisiku? Menebus waktu yang terlewat?
Mau ke kamu? Kembali ke sisiku sekali lagi? Ya ampun, Nona Sen. Berani mengejar cinta sejati, sangat keren. Wanita yang sukses dalam karirnya kemudian menemukan cinta sejati kembali. Benar-benar pemenang dalam hidup. Dideklarasikan cinta oleh wanita cantik di depan umum, kalau aku jadi pria ini. Pasti sangat terharu. Dia sudah punya istri. Apa masalahnya? Nona Shen muda dan cantik. Ditambah lagi punya banyak bakat. Tidak seperti ibu rumah tangga yang tidak berguna dan jorok. Berdiri bersamanya saja sudah memalukan, pria manapun. Pasti tahu harus memilih yang mana. Xiaoyan, aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Di banyak malam di Paris, aku bolak-balik tidak bisa tidur. Aku selalu berpikir, andai waktu dan ruang tidak memisahkan kita. Betapa indahnya itu. Karena sekarang kita sudah diberi kesempatan untuk memilih kembali. Hari ini, aku ingin menyampaikan perasaanku padamu di sini. Nona Su. Ada orang yang menyatakan cinta pada suamimu di depan umum, kamu tidak menghentikannya? Menghentikan apa? Di mata orang lain, aku hanya ibu rumah tangga yang tidak bekerja, tidak punya kemampuan. Hanya bisa meminta uang. Tidak bisa dibandingkan dengan wanita muda cantik di luar yang pandai berdandan. Aku bahkan tidak lebih baik dari perabot tua. Tapi bagiku, kamu adalah bintang yang bersinar. Xiaoyan, beri reaksi dong. Banyak orang yang melihat. Meskipun bintang ini terakhir bersinar sudah 10 tahun yang lalu. Tapi aku punya firasat, 10 tahun lagi, dia akan semakin bersinar. Dan mempesona. Jangan mengolok-olokku. Baiklah Suyu. Di saat seperti ini kamu masih bisa tertawa. Kalau kamu sudah begitu mati rasa, jangan salahkan aku kalau tidak memberimu muka. Aku mau. Kamu sudah memilih, jangan menyesal. Dalam 10 tahun terakhir hidupku, aku sudah berkali-kali membayangkan situasi seperti ini. Aku nanti pasti akan menyayangi Shanshan seperti anakku sendiri. Dengan sepenuh hati. Asal kita bersama. Asal kita bersama, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Xiaoyan. Lihat, semua orang memberikan restu pada kita. Suyue, jangan bilang kami kejam. Ini ada cek 5 juta, ambillah. Tinggalkan Xiaoyan, anggap saja ini kompensasi kami. Suyu, asal kau pergi sekarang, aku bisa anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Kau bisa anggap tak terjadi, tapi aku tidak. Nah gitu dong, masih ada sedikit kesadaran diri. 5 juta ini, untuk ibu rumah tangga sepertimu. Cukup untuk hidup sisa umurmu. Suami sendiri, direbut di depan mata, sungguh hidup wanita ini. Sangat gagal. Wanita tak punya kemampuan. Setelah 30 tahun jadi turun nilai, simpanlah uang ini untuk masa tua. Kau. Cuma 5 juta. Suyu, apa yang kau lakukan? Kau cuma ibu rumah tangga pengangguran. Kau pikir 5 juta mudah didapat? Semaunya disobek. Uang ini kubelikanmu, menurutmu harus kuterima? Tidak boleh disobek, ini 5 juta loh. Tahu tidak berapa lama aku menabung untuk dapat 5 juta? Orang tak berotak memang selalu tak tahu diri. 5 juta, kurasa kau belum pernah lihat, seumur hidup. Takkan bisa dapat sebanyak ini. Shen Qingyao. Jangan sok hebat. Aku pasti akan tinggalkan Xiaoyan. Tapi bukan karena uangmu. Syok apa syok? Tidak mau kembalikan. Aduh. Sekarang mau bayar pakai apa? Ada orang yang tak paham konsep perbedaan dunia. Ada yang dapat 5 juta cuma sekejap. Tapi ada yang kerja keras seumur hidup. Mungkin tak dapat sedikit pun. Iya, baru pertama kali lihat orang gengsi buta.
menderita sendiri. Karena 5 juta ini sudah jadi milikku, urusanku. Tak perlu kau campuri. 5 juta ini mau kuhabiskan. Atau kubakar, bukan urusanmu. Xiaoyan, aku sangat kasihan padamu. 10 tahun bersama wanita cerewet seperti ini. Bagaimana kau bertahan 10 tahun? Tapi, kalau kau kasihan padanya, aku bisa bermurah hati. Tak usah kau kembalikan. Aku tak butuh belas kasihanmu. Karena kau sudah memilih dia. Aku pun tak ada lagi keraguan. Bos Gu, aku sudah tak punya alasan untuk menolakmu. Misu, tak menyangka kejadiannya akan berkembang seperti ini. Bukan. Nona Su, Kamu adalah perwakilan grup yang ditugaskan untuk menjamu presiden regional. Masa Nona Su saja tidak bisa mengenali? Wanita ini ternyata adalah presiden regional baru grup Singmang, Nona Su. Presiden regional baru grup Singmang, Nona Su. ini tidak mungkin, Bos Gu. Aku baru bertemu dengannya beberapa hari lalu. Dia hanya seorang ibu rumah tangga yang mencuci pakaian, mengasuh anak, dan memasak di rumah. Bagaimana mungkin dia adalah presiden regional grup Singmang? Kamu meragukan aku? Tidak, Bos Gu. Tapi Nona Su sebagai Pendarai Glow Muse, selera berpakaiannya pasti sangat bagus. Lihatlah apa yang dia kenakan hari ini. Itu pakaian apa itu? Baju yang dikenakan Nona Su ini adalah model klasik yang menggemparkan dunia mode Eropa saat itu. Sederhana namun memancarkan pesakitan wanita dewasa yang memikat. Dibandingkan dengan gaya mewah yang kamu kenakan. Tidak tahu berapa tingkat lebih tinggi, hari ini aku ingin memperkenalkan. Dengan hikmat, inilah presiden baru grup Singmang, Nona Suyu. Presiden baru grup Singmang, Nona Suyu. Mungkin banyak orang di sini tidak terlalu mengenal Nona Su. Tapi di dalam grup Singmang, tidak ada yang tidak mengaguminya. Dulu dia sendirian mendirikan Singmang dan memimpin kami merebut pasar Eropa. Sayangnya 10 tahun lalu, dia melepaskan grup Singmang yang hampir go public dan datang sendiri ke Jiangcheng. 10 tahun lalu. Su Yu. Halo, Tante. Su Yu kembali. Xiaoyan, aku menunggu teleponmu ini selama 3 tahun. Tapi sekarang aku datang ke Jiangcheng tanpa apa-apa. Kamu tidak akan menganggapku remeh, kan? Aku sudah memilihmu. Akan menerima segala sesuatu tentangmu. Selamat datang pulang. Sepuluh tahun lalu, Nona Su demi kamu melepaskan segalanya selama bertahun-tahun ini. Setiap kali grup Singmang menghadapi kesulitan, kami selalu mencoba agar Nona Su kembali memegang kendali. Tapi dia selalu menolak dengan alasan keluarga. Kali ini, untuk membujuknya, aku khusus datang dari Prancis. Ke Jiangcheng, memang benar, orang ini tidak hanya melihat permukaan, baik pria maupun wanita. Terlalu mudah tertipu oleh ilusi, aku tahu. Aku seharusnya tidak terlalu menunjukkan kebahagiaan, tapi aku tetap ingin berterima kasih kepada Tuan Xiao. Kamu yang mengembalikan Nona Su ke grup Singmang. Aku percaya, di bawah kepemimpinan Nona Su, grup Singmang kami akan kembali berdiri di puncak dunia fashion. Su Yu. Mengapa kamu menyembunyikannya dariku begitu lama? Aku tidak pernah bermaksud menyembunyikan apapun darimu. Sudah lama berlalu. Aku tidak. Apa maksudmu sudah berlalu? Aku tanya, mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Karena kamu sudah memilih Shen Qinyao. Aku tidak bisa berbagi kamu dengan wanita lain. Aku sudah memberimu kesempatan. Su Yu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku. Bagaimana mungkin ini adalah Nona Su? Sekarang aku akhirnya tahu mengapa kamu tidak bisa mengundang Nona Su. Grup seharusnya tidak mengirimmu. Bos Gu, bahkan jika grup tidak mengirimnya. Menurut waktu sebelumnya, aku juga tidak akan setuju. Mungkin semuanya sudah ditakdirkan. Bagaimana kamu ingin menanganinya? Bagaimana kamu ingin menanganinya? Shen Qinyao, bukankah kamu tadi dengan bangga mengeluarkan jutaan untuk membuatku meninggalkan Xiaoyan? Kamu bercanda, Bos Su. Jangan takut. Bukan, aku benar-benar tidak tahu. Anda adalah Bos Su, aku minta maaf. Aku minta maaf, jangan anggap serius. Aku akan memukul diriku sendiri sebagai permintaan maaf. Jangan sampai terluka, Xiaoyan pasti sedih. Su Yu, jangan bicara dengan nada sarkastik. Aku dan Shen Qinyao. Kami benar-benar tidak ada apa-apa. Tadi kalian berdua kembali mesra, semua yang hadir.
sudah melihatnya, lagi pula, bukankah kamu masih berharap padanya untuk memberimu pekerjaan yang baik? Suyu. Kamu sengaja, kan? Kamu jelas memiliki segalanya. Kamu jelas bisa membuat keluarga ini hidup lebih baik. Mengapa kamu bersembunyi, mengurung diri di rumah? Membuatku keluar mencari uang, aku pikir kamu benar-benar terus mempermainkanku. Xiaoyan, kamu pikir aku suka banget jadi ibu rumah tangga ya? Aku rela untukmu mundur ke belakang, mengurus segalanya untukmu. Ya, kamu kerja. Tapi waktu weekend, liburan, setelah pulang kerja, kamu punya waktu istirahat. Aku 365 hari tanpa istirahat. Aku kerja paling capek. Tapi pernah dapat penghargaan sedikit dari kalian? Aku sembunyikan karena dulu kupikir kamu orangnya kuat. Nggak tega lukai harga dirimu. Tapi aku nggak nyangka kamu bisa ngorbanin harga diri demi keuntungan. Bahkan istri sendiri. Ya. Aku nggak sebagus yang kamu bayangin. Aku nggak punya nyali. Tapi aku nggak pernah berniat jahat ke kalian. Dan, kalau dari dulu udah tahu, kenapa nggak bilang? Aku belum pernah bilang. Sudah, aku bilang. Asal kamu temani aku ke pesta ini. Apa yang kamu mau, bisa aku kasih. Pernah percaya nggak? Kamu lebih percaya Shen Qingyao bisa kasih segalanya daripada percaya aku. Xiaoyan, kamu yang bikin pernikahan kita sampai begini. Xiaoyan, kita cerai aja. Aku tahu kamu gak bakal cerai cuma karena aku pergi ke pesta sama dia. Gak mungkin kan? Bukannya kamu juga terima pelamaran Shen Qingyao? Aku cuma mau bikin kamu kesal, Suyu. Kita sudah 10 tahun bersama. Punya anak yang lucu. Gak bisa asal bilang cerai. Semua ini dilepas gitu aja. Gak percaya kamu bisa tega banget. Kamu bilang rela ngorbanin segalanya, gak punya apa-apa. Datang ke Jiangcheng. Bukannya aku juga karena memutuskan hidup sama kamu, demi keluarga ini. Nanggung beban berat. Gak mau kamu kerja, aku gak mau kamu capek. Aku berjuang sendirian di luar, juga capek. Juga susah. Aku pengen hidup sendiri. Apa salahku? Udah. Kamu nggak mau ngomong, aku yang ngomong. Dulu Misu habisin seluruh tenaganya. Panggung Singmang. Buat dia, Singmang. Nggak cuma bisnis, tapi kayak anak sendiri. Yang dia besarin. Dia udah berkorban banyak buat Singmang. Kita semua. Sudah terlihat jelas. Tapi hanya karena satu telepon darimu. Dia langsung meninggalkan Singmang dan tanpa ragu kembali ke Jiangcheng. Dia sudah berkali-kali bilang padaku. Cintanya padamu melebihi segalanya. Bersamamu, dia rela hidup sederhana. Karena baginya, inilah kebahagiaan. Jadi, kamu masih berpikir dia akan pergi karena hal sepele? Dan meninggalkan cinta sejatinya? Aku beritahu kamu. Ketika seorang wanita yang benar-benar mencintaimu memutuskan pergi. Itu karena dia sudah melalui banyak kekecewaan dan patah hati. Sudah, Bos Gu, jangan lanjutkan. Karena hari ini adalah pesta dansa. Bagaimana kalau kamu menemaniku berdansa? Dengan senang hati. Apa aku benar-benar salah? Benarkah? Ini tidak mungkin. Misu, kantor pusat baru saja mengeluarkan pengumuman.
Dewan Direksi memutuskan untuk mencabut penunjukanmu. Karena ada suara penentang di dalam Dewan. Maaf semuanya, hari ini kita akhiri dulu di sini. Xiaoyan, kamu dengar tidak? Grup membatalkan penunjukan Antanya. Xiaoyan, apa maksudmu? Dia sekarang sudah ditekan oleh pimpinan grup. Tidak bisa kembali ke grup, apalagi yang kamu takutkan. Qing Yao. Aku rasa kamu salah paham, kita hanya teman lama. Aku sebelumnya menghubungimu hanya untuk urusan kerja. Aku tidak punya niat lain. Tapi kamu baru saja setuju denganku. Maaf Qing Yao, aku sekarang sudah punya keluarga sendiri. Tapi dia baru saja bilang akan bercerai denganmu. Suyu. Aku menunggumu di rumah. Xiaoyan, apakah ada kesalahpahaman antara kita? Suyue, jangan terlalu senang dulu. Camo. Maaf Misu. Aku tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Dia juga tidak salah, bertahun-tahun berlalu, kepemimpinan. Berganti generasi, banyak direktur. Yang tidak tahu siapa aku. Tapi aku selalu percaya hanya kamu yang bisa. Dengan bintang yang bersinar, menembus batas. Karena Glow Muse. Dulu, kamu yang mendirikan merek ini. Semua sudah berlalu, selain kamu, mungkin tidak ada lagi orang yang mengingat aku yang dulu. 1 minggu, beri aku 1 minggu. Aku pasti akan memberimu jawaban. Aku akan langsung kembali ke kantor pusat. Baik. Tapi sebelum pergi, aku masih ingin merepotkanmu. Tolong carikan Xiaoyan pekerjaan yang baik. Lagi pula, dia adalah ayah dari anakku. Dan masih perlu merawat keluarga ini. Baik. Satu minggu, apakah kembali atau tidak, Xiaoyan? Kita berdua, sudah saatnya memiliki akhir. Sayang, kamu pulang. Lihat, aku masakan hidangan favoritmu, jamur tumis daging. Hidangan terakhir sudah siap. Sayang, cobalah. Enak sekali. Sayang, bukan aku berbohong, masakanmu ini setara dengan koki bintang 6, tugas memasak ke depannya. Akan kuserahkan padamu. Kedepannya, urusan masak akan jadi tanggung jawabku. Kamu tinggal menikmati. Istriku memang yang terbaik, 1 suapan lagi. Duduklah dan makan sedikit. Aku tidak mau makan. Makanlah sedikit, kita sudah lama tidak duduk bersama. Dan berbicara dengan tenang. Cobalah. Bagaimana? Enak tidak? Sudah lama tidak merasakan masakanmu. Rasanya masih sama enaknya seperti dulu. Suyu. Bisakah kita tidak bercerai? Bisakah kita tidak bercerai? Xiaoyan. Di dunia ini, tidak semua hal bisa sesuai keinginanmu. Suyu. Kita sudah sampai di tahap ini, semua yang terjadi hanya bisa kita terima. Aku tahu. Aku berani. Aku terlalu dekat dengan Shen Qinyao. Aku bersamanya hanya untuk urusan pekerjaan, sungguh. Tidak apa-apa, aku mengerti, semua untuk keluarga ini. Menjaga hubungan juga hal yang wajar. Suyu. Karena penunjukanmu sudah dicabut. Bagaimana kalau kamu tinggal dulu, kita bertiga? Hidup dengan baik, oke? Aku janji. Aku akan itu sepenuhnya. Sekarang aku akan meneleponnya. Dengan speaker.
Halo Xiaoyan, kita benar-benar satu hati. Aku baru saja ingin meneleponmu. Qingniao, aku meneleponmu. Untuk menjelaskan dengan jelas. Aku sudah berkeluarga, kedepannya kita jangan berhubungan lagi. Xiaoyan, apa yang kamu bicarakan? Aku sedang makan bersama Direktur Grup Jiangtian, kebetulan. Sedang membicarakan pekerjaanmu, aku tidak terlalu paham dengan bidangmu. Bagaimana kalau kamu datang ke sini, kita bersama-sama. Memperkenalkan kepada Bos Hang. Sepertinya pekerjaanmu sudah ada jalannya. Sayang, Aku sudah bilang urusan pekerjaanmu. Aku bisa menyelesaikannya untukmu. Hello Xiaoyan. Suyu, aku tahu kamu selalu berusaha membantuku. Tapi sekarang kamu sudah tidak seperti dulu lagi. Halo Qingniao. Kalian di mana? Oke, segera ke sana. Suyu, aku pergi dulu. Tenang. Nanti aku akan memberimu penjelasan. Xiaoyan, kamu sendiri yang bilang. Tapi langsung lupa. Kamu masih tidak mau percaya padaku. Suyu. Hari ini akhir pekan, bangun pagi-pagi, lihat, aku bawa roti gandum favoritmu. Ada kabar baik, ayo. Duduk. Pekerjaanku sudah ada jalannya. Aku tahu. Kamu tahu. Jadi, kamu tidak marah lagi? Kamu dapat pekerjaan baru itu bagus. Kenapa aku harus marah? Lihat, aku tadi malam bukan tidak mau pulang. Shen Qingniao itu mabuk. Aku membantunya membersihkan, aku bersumpah, aku sama sekali tidak menyentuhnya. Dia mabuk? Ada hubungan apa denganmu? Itu karena dia berpulang dari luar negeri, dia di Jiangcheng. Aku cuma bisa teman, kamu bilang aduh. Sudah, aku tahu. Sayang, dia mabuk juga karena urusan kerjaku. Dia mabuk, aku yang jaga, balas budi padanya. Kamu, jangan marah lagi. Pekerjaan barumu, aku yang urus. Tidak ada yang berhutang budi padanya. Baiklah, kalau kamu bilang kamu yang atur, ya sudah. Kamu masih tidak percaya? Aku percaya kamu, oke? Lihat, hari ini kita bertiga. Susah payah bisa makan bersama, senang-senanglah. Baiklah. Itu. Aku ingin mengundang Shen Qingniao. Makan bersama. Kamu masih ingat apa yang kamu katakan padaku tadi malam? Aku ingat, tentu saja aku ingat. Bukan karena Shen Qingniao yang menyelesaikan masalah pekerjaanku. Tenang saja. Malam ini setelah makan, aku pasti akan jelaskan di depanmu. Akan bilang. Sudah kubilang, urusan pekerjaan itu. Ah, sudahlah. Terserah kamu. Aku bilang Suyu, bisakah kamu jangan setiap hari terbenam dalam duniamu sendiri? Bisakah kamu mengerti aku? Kamu mau bilang apa bilang saja, mau apa lakukan saja. Tidak urus. Aku. Roti masih mau makan? Tarik sedikit ke sini, nah begitu, pas sekali. Kalian sedang apa? Oh, apa yang suruh kita atur? Katanya kita sekeluarga. Jarang bisa makan bersama, buat cantik sedikit. Makanan sudah datang, cepat cuci tangan makan. Ayo, cepat cuci tangan. Shan buka pintu. Bibi Qingniao. Sudah lama tidak bertemu, ada rindu Bibi tidak? Setiap hari rindu. Halo Bibi, Qingniao, ayo cepat ke sini. Qingniao datang, halo Bibi. Shan, ini hadiah untukmu. Wah, aku juga dapat hadiah, hebat sekali. Terima kasih Bibi Qingniao. Qingniao, kamu ke sini seperti pulang ke rumah. Ngapain begitu sopan? Memang seharusnya. Kami ingin mengajakmu makan, baik sekali, terima kasih banyak. Sudah datang saja, ngapain bawa-bawa hadiah? Tapi sopan santun tetap harus dijaga, apalagi hubungan aku dengan Xiaoyan, hadiah segini. Nggak ada artinya, kamu terima saja. Qingniao ini, manis banget mulutnya, pandai juga ngomong. Beneran nggak ada tandingannya, nggak kayak orang lain, tamu datang. Sapa-sapa aja nggak? Bu,
Kita semua udah lapar, duduk makan yuk. Shan, sini, taruh hadiahnya, makan yuk. Makan yuk. King Yao, sini, duduk sebelah aku. Terima kasih, Tante. King Yao, soal kerjaan itu. Aku harus berterima kasih, aku mau bersulang untukmu. King Yao, kamu, buat keluarga kami. Sudah bantu urusan besar, Tante juga mau bersulang untukmu. Gak apa-apa, buat aku sih ini cuma hal kecil. Gak kayak orang lain yang cuma bisa terpaku sama kejayaan masa lalu. Apalagi, soal kerjaan ini. Tetap aja harus ada kemampuan Xiaoyan, kalau enggak, walaupun aku punya muka sebesar apapun, tetap gak bakal berguna. King Yao ini, emang pintar ngomong. Xiaoyan, tadi malam aku gak sengaja ngecas lipstick di kera bayumu. Gimana kalau aku beliin yang baru? Bukannya kamu harus kasih penjelasan ke aku? Suyu, bukan seperti yang kamu pikirkan. King Yao tadi malam kan mabuk. Aku cuma nemenin dia, aku juga nggak tahu kapan. King Yao, cepat bilang, bantu aku ngasih kesaksian dong. Ayah, ini salahku di seluruh kota Jiangcheng. Cuma Xiaoyan yang mau ngurusin aku. Aku beneran malu banget. Sampai dia harus repot ngurusin aku semalaman. King Yao, jangan ngomong gitu dong. Kamu dan Xiaoyan, kan emang udah teman baik, kamu juga udah sering bantu. Ayah dan anak ini, kalau kamu ada keperluan, suruh Xiaoyan aja yang nemenin kamu. Ya kan? Tante, memang begitu sih, tapi tetap aja ada yang sensitif, ujung-ujungnya. Terhadap Niall dan Xiaoyan. King Yao. Makan dulu, kita susah-susah bisa makan bareng. Lain kali aja dibahas. Xiaoyan, nggak nyangka setelah bertahun-tahun. Kamu masih ingat aku suka banget sama manisan ubi ini. Suyu, kamu juga cobain dong. Ubi ini bagus untuk limpa dan lambung. Sayang. Aku akhir-akhir ini ingin makan bubur ubi, kamu bisa buatkan untukku? Baik. Masakanmu yang paling enak. Kamu sudah bekerja keras, sayang. Ayo. Kamu juga coba sedikit. Tanganmu kenapa? Aku lihat. Ini kenapa? Aku alergi parah terhadap ubi. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kamu tunggu di rumah, aku akan beli obat. Suyu. Suyu, maksudmu apa? Suyu, kamu tidak perlu sampai mengganti mangkoknya juga. Kamu jijik karena ini makanan kesukaanku, atau jijik karena ini adalah makanan yang Xiaoyan berikan untukmu? Ini Xiaoyan yang ambilkan untukmu. Suyu, aku tahu. Hari ini aku mengundang King Yao makan di rumah. Kamu tidak senang, King Yao juga mengerti. Tapi dia sudah melepaskan prasangkanya dan bersikap baik-baik. Duduk makan bersama, kenapa kamu tidak bisa? Aku bilang apa? Kamu bicara dengan ada apa? Xiaoyan, jangan marah. Aku tahu, kamu sedang tidak mood belakangan ini. Aku selalu berusaha menyenangkanmu, aku mengalah dalam segala hal. Setiap hari melihat wajahmu, kamu masih mau apa lagi? Ya, kamu melihat wajahku. Tapi apakah kamu pernah menghargai pendapatku? Pendapatku? Tapi dia membantuku menyelesaikan masalah pekerjaan. Aku berterima kasih padanya. Ada masalah? Sudahlah, semuanya salahku. Hari ini, aku seharusnya tidak datang. Xiaoyan, untuk hal seperti ini di masa depan, kamu cukup ajak aku makan berdua saja, biar aku sebagai orang luar tidak merusak suasana keluarga kalian dan membuat orang jengkel. Aku juga membuat orang tidak suka. King Yao. Maaf. Aku tidak menyangka hari ini akan menjadi seperti ini. Jangan begitu, King Yao, Suyu. Kamu terlalu tidak mengerti, King Yao. Dia teman Xiaoyan, kamu juga harus menghormatinya. Menghormati sedikit. Ibu, kamu terlalu tidak sopan, Tante King Yao.
Dia juga membawakan banyak hadiah untuk kita. Bagaimana bisa kamu mengusirnya? Tante Qingyao, aku di pihakmu. Siapa yang bisa memberitahuku apa sebenarnya yang telah kulakukan? Hingga membuat kalian begitu marah? Kamu bilang ngapain? Sekarang aku cuma mau ambilkan kamu sayur. Kamu malah ganti mangkok di dapur. Kamu marahin siapa sih? Kamu nggak tahu ya, aku alergi parah sama ubi kalau makan. Bisa mati, tahu? Sekarang, bisa duduk dan makan dengan tenang nggak? Bisa, tapi kamu juga nggak perlu. Ngomong ke Skibi Koksio yang kayak gitu. Ngomong yang baik-baik nggak bisa ya? Urusan rumah tanggaku, nggak perlu kamu ikut campur. Qingyao, hari ini aku dan kamu makan di rumah. Pertama, untuk berterima kasih. Karena kamu kasih aku kerjaan bagus. Kedua, aku mau ngomong. Jelas di depan kamu dan Suyu. Kita makan enak-enak, kok serius banget sih? Lagi aja deh. Gak bisa, hari ini aku harus ngomong jelas. Sebenarnya, aku dan Suyu udah nikah lebih dari 10 tahun. Aku gak mau dia salah paham, kita ada apa-apa. Waktu itu, sengaja pakai kamu buat bikin dia marah, itu salahku. Maaf ya. Xiaoyan, bukannya kamu harus minta maaf ke aku? Kayaknya kamu tetap lebih peduli sama perasaan Shen Qingyao. Aku hampir aja kira kamu bisa berubah. Ada apa sih? Kita kan udah kenal. Lebih lama dari kamu dan Suyu. Kamu mikir apa? Aku nggak tahu. Waktu itu aku cuma ikutin kamu aja. Kakakapar. Jangan salah paham, aku dan Xiaoyan nggak ada apa-apa. Kamu bilang nggak ada, ya udah nggak ada. Udahlah, mulai sekarang. Aku nggak akan kontak Xiaoyan lagi. Biar kamu nggak marah. Jangan dong, Qingyao. Jangan dong, Qingyao. Suyue, kamu terlalu lebay deh. Qingyao itu teman Xiaoyan. Kamu harusnya juga menghargai. Iya dong, Tante Qingyao. Mama terlalu pelit, kamu nggak usah peduliin. Xiaoyan, kamu gimana? Suyu, aku janji. Bakal jaga jarak sama Qingyao. Tapi kan kita udah temenan lebih dari 10 tahun. Tiba-tiba putus kontak. Gak masuk akal juga kan? Xiaoyan, kayaknya kamu masih nggak tega sama Shen Qingyao. Qingyao, kamu dan Xiaoyan udah temenan lama. Mana bisa tiba-tiba putus kontak? Nggak cuma Xiaoyan, Tante juga nggak tega sama kamu. Aku juga tidak tega dengan Tante Qingyao. Tante, Orang-orang yang berpikiran sempit itu, kamu tidak perlu hiraukan. Kamu pintar dan pengertian, Tante sangat menyukaimu dari hati. aku juga suka Tante Qingyao. Tante Qingyao selalu memberikanku barang yang paling mahal dan cantik, jauh lebih baik daripada ibuku. Setiap kali aku minta ibuku membelikan sesuatu, dia selalu pelit dengan uang. Pelit banget. Shanshan, kamu ngomong apa sih? Aku ini membesarkan anak seperti apa? Aku melarangnya boros karena tidak ingin dia terbiasa dengan kebiasaan menghambur-hamburkan uang, tapi dia malah merasa orang lain lebih baik padanya daripada aku, ibunya sendiri. Kenapa kamu marahi anak? Dia tidak salah. Tante Qingyao paling suka sama kamu. Oh iya, yang kamu ceritakan waktu itu. Tentang Shanshan masuk sekolah internasional bergengsi itu, gimana kabarnya? Sekolah internasional bergengsi apa? Suyu, begini. Waktu itu Qingyao bilang, dia kenal dengan kepala sekolah di sekolah internasional Ironi. Katanya bisa membantu agar Shanshan bisa masuk sekolah bergengsi itu. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Waktu itu belum ada kepastian, sekarang sudah ada kabarnya. Ayah, aku datang hari ini juga ingin membicarakan ini. Kepala sekolah sudah memberikan Shanshan kesempatan wawancara, asal lolos wawancara. Bisa langsung masuk, wawancaranya besok. Wah, bagus sekali. Akhirnya aku bisa masuk sekolah bergengsi. Terima kasih Tante Qingyao. Wawancaranya tidak mudah loh. Nanti Tante Qingyao akan ajari kamu. Ayah, Aku tidak setuju. Ibu, kenapa tidak mau aku masuk sekolah bergengsi itu? Beberapa teman sekelasku sudah masuk sekolah bergengsi. Aku sangat iri. Kamu ini ibunya sendiri? Kok tidak mau anakmu sukses? Suyu, anak ini masuk sekolah bergengsi itu bagus. Apalagi Ironi ini bisa langsung ke universitas ternama di luar negeri. Banyak orang ingin masuk tapi tidak bisa. Iya Suyu. Meskipun kamu tidak suka dengan Qingyao, tapi jangan sampai menghalangi masa depan Shanshan. Kalau kamu khawatir dengan biayanya, Qingyao bilang padaku, sudah dapatkan pekerjaan bagus, biaya sekolah bisa kuselesaikan. Kamu tidak perlu khawatir. Iya, orang tua lain kan selalu mengutamakan pendidikan anaknya. Kenapa kamu malah seperti ini? Dia anakku, kalian tidak berhak menentukan. Suyu, jangan keterlaluan. Memangnya kamu ibunya lalu kenapa? Jangan lupa, Shanshan itu marga Xiao. Dia anak keluarga Xiao,
Urusannya bukan urusanmu. Ibu, kalau tidak bisa bicara baik-baik, diam saja. Suyu adalah ibu kandung Shanshan. Dia punya hak asuh. Suyu. Duduk dulu, duduk, dengarkan aku. Suyu, sekolah swasta internasional Irony ini adalah sekolah elit di antara sekolah elit, masuk ke sana adalah kehormatan. Banyak orang tua yang mati-matian berusaha masuk tapi tidak bisa. Kalau Shanshan bisa masuk, tentu keluarga dan teman-teman akan lebih menghargai kita. Menurutmu, anak itu untuk dipamerkan? Bukan begitu, aku tidak bermaksud begitu. Ini hanya psikologi kebanyakan orang. Yang penting Shanshan suka. Dan bagus untuk pendidikan Shanshan, kan? Jadi, masalah ini sudah merepotkan King Yao, tidak usah bicara yang lain. Dia sudah berusaha sampai segini. Kalau kita tidak pergi, masih pantas disebut manusia? Tante, sebenarnya aku rela berkorban, paling-paling bermusuhan dengan kepala sekolah, nanti susah lagi. Minta bantuannya, tapi aku tidak ingin Shanshan sedih, lihat. Anak ini awalnya sangat senang. Suyu, suamimu sendiri. Ibu mertua, anak, semua berada di pihak yang sama. Apakah ini masih rumahmu? Suyu, diam saja, hari ini kamu harus memberikan jawaban. Bicaralah tentang urusan sekolah Shanshan. Kamu setuju atau tidak? Apakah pendapatku masih didengar? Kalau aku tidak setuju, apakah kalian akan mendengarkan? Suyu, maksudmu apa? Ibu. Suyu, maksud ibu adalah meminta pendapatmu, kamu tidak perlu bereaksi berlebihan. Bukannya kalian sudah memutuskan? Ngapain tanya aku? Ini kan karena kita semua merasa hal ini bagus untuk Shanshan. Kamu yakin ini baik untuk Shanshan? Lalu bagaimana? Aku kan ayah kandung Shanshan. Masa iya aku mau mencelakakannya? Ada orang yang urusan anak sendiri saja tidak peduli. Masih berkomentar sinis di samping, pantaskah disebut ibu? Kamu dengar apa yang dikatakan King Yao? Dia kan orang luar. Bisa sangat memperhatikan Shanshan. Kamu bilang kenapa menghalanginya tidak membiarkannya pergi? Kenapa aku menghalangi? Kamu yakin mengirim Shanshan ke sekolah elit itu baik untuknya? Suyu, apa maksudmu? Maksudku, kalian kalau mengirim Shanshan ke sana, sama saja mendorongnya ke lubang api. Apa maksudmu aku mencelakakan Shanshan? Ibu, bagaimana bisa bilang begitu tentang Tante King Yao? Tante King Yao paling sayang kepadaku. Berdasarkan apa kamu bilang begitu? Kalau hari ini tidak memberikan penjelasan yang masuk akal. Kedepannya urusan Shanshan jangan ikut campur lagi. Suyu. Hari ini sebaiknya kamu mengatakan sesuatu, kalau tidak, aku juga tidak bisa membantumu. Xiao Yan, aku menemukan banyak hal. Kamu hanya bisa melihat permukaannya saja. Lihat aku ngapain? Secara permukaan, Irony adalah sekolah dengan kualitas pengajaran bagus dan tingkat kelulusan tinggi, tapi tahukah kamu di balik itu tekanan persaingannya sebesar apa? Dengan kemampuan belajar Shanshan, kamu mengirimnya ke lingkungan yang tidak bisa dia adaptasi. Benarkah itu baik untuknya? Dan sekolah internasional ternama seperti ini. Siswa pindahan bukan dari keluarga biasa. Persaingan gengsi sangat kuat. Anakmu sendiri sudah suka pamer. Kamu mengirimnya ke sana, nanti jadi seperti apa? Berani bayangkan? Shanshan, jangan dengarkan ibumu. Dia sedang merendahkanmu. Tante punya koneksi. Setelah masuk nanti, perlahan akan bisa beradaptasi. Betul, ada Tante King Yao di sini. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kalian sendiri tidak bisa jadi contoh baik, jangan ajarkan anak hal buruk. Cukup. Suyu, hari ini seharusnya keluarga. Makan bersama dengan gembira. Kalau kamu tidak nyaman sendiri ya sudah. Jangan jadi seperti senapan mesin, menembak siapa saja. Xiao Yan, aku tidak menyangka kamu bisa jadi seperti ini. Ternyata kita sudah lama berjalan di jalan yang berbeda. Sudah, kita makan dengan tenang saja. Rayakan bersama Shanshan. Shanshan jangan dengar ibu, makan sayurnya. Dia marah-marah sama siapa? Nak, dia mau mukul orang. Suyu jangan sembarangan. Kamu mau apa? Bikin kaget, segitu berharganya botol anggur ini sampai dibungkus kertas. Anggur ini, aku dan Xiao Yan beli waktu menikah, disimpan sampai sekarang. Hanya ingin menunggu hari pernikahan kita yang ke-20 untuk dibuka, tapi sudah tidak bisa menunggu sampai saat itu. Jangan dibuka.
Xiaoyan, bersulang untuk 10 tahun pernikahan kita. Enak banget, kamu coba. Sepuluh tahun bisa membuat anggur semakin matang. Tapi membuat pernikahan kita penuh luka. Suyu, maksudmu apa? Xiaoyan, besok ketemu di depan kantor catatan sipil, kita cerai. Ibu mau kemana? Suyu. Suyu, aku bawa Shanshan dulu. Untuk wawancara sekolah, urusan catatan sipil. Bicara nanti saja. Xiaoyan, kenapa apa yang aku bilang? Kamu tidak pernah dengar. Aku harus hentikan wawancara ini. Ini sekolah elit swasta, tidak bisa sembarangan masuk. Putriku Xiao Shanshan ada di dalam. Aku mau masuk cari dia. Xiao Shanshan. Bukannya dia sudah masuk bersama orang tuanya? Apa? Siswa Xiao Shanshan, sekarang kamu bisa memperkenalkan keluargamu secara singkat. Jangan takut Shanshan, bilang seperti yang aku ajarkan. Halo, nama saya Xiao Shanshan. Ini ayah saya. Ini adalah... Ini ibu saya. Halo, Xiaoyan, cepat suruh Shanshan angkat telepon. aku bawa Shanshan wawancara. Nanti saja. Xiaoyan, kau pikir matikan HP? Aku tidak bisa apa-apa. Halo kepala sekolah Pei, ini Suyu. Ini sepertinya mobil kepala sekolah PI. Selamat datang, Rektor PI. Hello. Ibuku sangat menyukai koleksi karya desainmu. Dia masih menantikan karya baru. Baik, lain kali jika ada kesempatan, aku pasti akan mengunjungi Nyonya tua. Sudah lama aku tidak ke sini, aku harus ke kantor kepala sekolah dulu. Nanti kamu langsung ke tempat wawancara, aku akan menyusul. Tahap terakhir wawancara adalah mengecek apakah wali anak memiliki pandangan pendidikan yang sama. Kalian sebagai ayah dan ibu Xiao Shanshan sangat cocok dalam pemikiran. Selamat. Xiao Shanshan diterima. Terima kasih. Terima kasih. Ayo Shanshan. Xiaoyan, aku tidak setuju. Shanshan sekolah di sini. Suyu, Shanshan sudah susah payah. Lolos tes sekolah, kita sebagai orang tua tidak boleh menghambat anak. Xiaoyan, kamu tahu kan? Aku tidak setuju Shanshan pindah sekolah ke sini. Kenapa kamu masih membiarkan Shen tinggal? Berpura-pura jadi aku? Apa kamu pikir aku tidak berhak membuat keputusan untuk masa depannya? Kamu siapa? Berisik sekali di sini. Maaf. Suyu, aku peringatkan kamu, jangan bicara sembarangan, kalau tidak. Aku ibunya anak ini. Kamu ibunya? Lalu siapa dia? Suyu, kalau kamu tidak mau berkompromi demi anak, jangan salahkan aku. Tapi, aku dan dia akan segera bercerai. Ayah anak akan bersamaku. Nanti anak jadi urusanku. Kalian berani memanfaatkan ini. Suyu, ke ironi. Ini keinginan Shanshan sendiri. Aku sarankan kamu jangan ikut campur, bisa tidak? Anak kecil tidak bisa membedakan. Kalian juga tidak bisa. Suyu jangan keterlaluan, kami hanya ingin Shanshan bisa sekolah yang bagus. Sekarang kamu datang ke sekolah membuat keributan. Mau mempermalukan Xiaoyan. Atau mau membuat Shanshan nanti tidak bisa angkat kepala di depan teman-temannya. Proses penerimaan hari ini seharusnya sesuai aturan. Aku juga nggak bakal menghalangi Shanshan buat masuk sekolah. Oke, terus menurutmu prosedur kita ada masalah apa? Ironi kan sekolah internasional ternama, tapi sepengetahuanku,
Siswa pindahan harus dapat nilai bagus di semua pelajaran. Baru bisa dapat kesempatan wawancara. Sebagai ibu kandungnya, nilai anakku ya aku yang paling tahu. Paling nggak ada 3 mata pelajaran yang nggak memenuhi syarat. Udah, nggak usah lanjut. Di data belajar siswanya, sudah jelas tercantum. Nilai akademik siswanya. Semua sudah kita selidiki dan memenuhi standar. Nah, ini dia masalahnya. Kamu, biar aku lihat. Siapa yang berani meragukan sekolah elit internasional ironi kita? Bu MA, akhirnya datang. Ini dia yang ngebatalin. Nilai bagus anaknya, bilang kita nerima dia dengan gak sesuai prosedur. Bahkan bilang kita main-main dengan nilai akademik. Ya nih Bu MA, saya antar anak saya mau daftar. Dia malah datang bikin ricuh di sekolah. Ini aneh banget. Orang-orang pada buru-buru. Buktikan anak mereka nilainya bagus, mati-matian. Pengen anaknya diterima. Kamu malah takut banget. Kita terima dia. Aku bahkan curiga. Emang kamu ibunya nggak sih? Sebegitu nggak pengennya anak. Sekolah di tempat yang bagus? Menurutku, sebagai sekolah ternama, harusnya bisa. Adil dan fair. Seleksi ketat sumber murid. Meskipun udah terkenal, cepat atau lambat juga bakal runtuh. Apa-apaan sih omonganmu? Aku malah mau laporkan kalian. Sekolah ini, sebelum memastikan siapa ibunya anak ini, sudah langsung gelar wawancara. Ini membuktikan ada celah serius di sistem kalian. Barusan kan udah aku bilang, Suyu sibuk berantem mau cerai. Nggak ada waktu urusin anak. Ini, bapaknya anak. Bisa jadi saksi. Bilang dong. Xiaoyan, jujur aja. Benar. Sekarang anaknya, yang ngurus aku sama King Yao. Suyu nggak pernah peduliin kebutuhan anak. Ayah, Xiaoyan, kamu tetap milih berpihak ke Shen Qingyao. Harapan terakhirku padamu juga habis sudah. Dengarkan. Jangan ngaco di sini. Jangan ganggu lingkungan dan ketertiban pendidikan kita. Sekarang silahkan segera pergi. Baik. Kalau udah begitu, aku akan laporkan kejadian hari ini ke kepala sekolah PI. Ketua sekolah PI. Lihat dirimu, kamu cuma seorang ibu rumah tangga biasa. Siapa kira kamu? Malah menyebut ketua sekolah PI. Aku beritahu kamu, ketua sekolah PI bukan sembarang orang bisa temui. Aku kasih tahu, sejak aku datang ke sekolah ini, aku belum pernah lihat ketua sekolah PI. Suyu yang gak syok-syokan dah. Bahkan aku yang punya banyak kenalan. Aja nggak kenal ketua sekolah PI, apalagi kamu. Yang cuma ibu rumah tangga ngumpet di rumah 10 tahun. Kamu kenal dia? Kalau mau cari ketua sekolah PI, silakan saja. Orang dengan status sepertimu, mungkin nggak tahu arah pintu rumah ketua sekolah PI. Kebetulan banget, ketua sekolah PI ada di sekolah hari ini. Dari mana kamu tahu ketua sekolah PI ada atau enggak? Karena aku yang suruh dia datang. Apa? Nggak mungkin. Hari ini aku nggak dapat info kalau ketua sekolah PI akan datang. Suyu, jangan ngaco deh. Kamu habis-habisan halangi Shanshan masuk sekolah. Apa kamu nggak mikirin perasaan Shanshan? Mama, kenapa sih begini? Shanshan, mama ini demi kebaikanmu. Udah deh, aku belum pernah lihat ibu kandung sejahat kamu. Aku nggak akan biarkan kalian menyesatkan anak ini. Aku sekarang telepon ketua sekolah PI. Kepala MA, jangan-jangan dia beneran kenal ketua sekolah PI? Dari sikapnya kayaknya benar, tapi nggak mungkin lah. WK. Siapa yang datang? Ternyata cuma beberapa satpam kecil. Napeng time? Wanita ini yang bikin onar. Cepat bawa pergi wanita ini, cepat. Bawa siapa? Kamu siapa? Dari mana munculnya? Kamu nggak mau hidup ya? Ini ketua sekolah PI. Ketua sekolah PI, tolong tangkap mereka. Tangkap kedua orang ini. Ini, kenapa tangkap kami? Ayah, kalian berdua menyalahgunakan jabatan, menerima suap. Aku pasti selidiki ini, kalian tunggu saja. Hukuman hukum. Bawa pergi. Ketua sekolah PI, ampun. Kamu yakin nggak daftarkan anak ini? Aku yakin. Baiklah. Aku hentikan. Proses pendaftaran masuk Xiao Shanshan. Shan. Kamu tidak menyesal melakukan ini? Aku harap dia bisa berpijak pada kenyataan. Dan menciptakan dunianya sendiri. Aku mengerti maksudmu. Tapi sepertinya kebanyakan orang tidak mengerti. Kalau begitu, kamu pulang dulu, pikirkan baik-baik. Jika masih ingin anakmu bersekolah, temui aku.
Aku akan membantumu dengan urusanmu. Baik, terima kasih Direktur Pei. Aku hanya ingin memakai seragam sekolah ironi. Menggunakan tas sekolah ironi, tapi kamu tidak mengizinkanku pergi ke tempat yang selalu kudambakan. Aku sangat membencimu. Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Aku sangat membencimu. Kamu sangat ingin pergi? Aku ingin pergi. Suyu, lihatlah anak kita sudah seperti ini. Tidakkah kamu merasa sedih? Halo, Direktur Pei. Aku sudah memutuskan tentang urusanku sebelumnya. Kalau begitu, urusan Shenshen aku serahkan padamu. Suyu. Aku tidak sengaja hari ini. Maafkan aku. Entah sejak kapan, setiap kali terjadi sesuatu, kita selalu berada di pihak yang berseberangan. Saling menyakiti. Saling membenci. Xiaoyan. Sebenarnya aku pernah berharap sedikit padamu. Berharap kamu masih bisa berada di sisiku. Tapi kamu, sekali demi sekali mendekati Shen Qingyao. Menjauh dariku. Kali ini, aku benar-benar harus melepaskanmu. Suyu. Besok di kantor catatan sipil, aku akan menunggumu datang. Suyu dengarkan aku. Xiaoyan. Xiaoyan. Xiaoyan, tunggu aku. Suyu. Suyu, kamu di mana? Xiaoyan, tunggu aku. Xiaoyan. Selama ini, Suyu di mana? pertama kali melihatmu sangat bersemangat mencariku. Tapi setelah aku memutuskan untuk bercerai, Suyu, kamu di mana? Tunggu aku, Xiaoyan. Tunggu aku, Xiaoyan. dulu, aku sangat berharap kita bisa hidup bersama sampai tua. Sayangnya, sudah tidak bisa kembali. Suyu. Xiaoyan, tunggu aku. Malam ini udara dingin, pakai baju lebih banyak, jangan sampai sakit. Suyu, aku salah. Dia sudah mau bercerai denganmu, kenapa kamu masih ingin mencarinya? Qingyao. Aku tidak ingin bercerai dengan Suyu. Tolong bantu aku. Xiaoyan, percayalah padaku, jika kamu bersamaku, aku pasti akan membuatmu sangat bahagia. Kumohon percayalah padaku. Qingyao, kurasa kamu salah paham. Sebenarnya antara kita. Xiaoyan, kamu bicara apa? Xiaoyan, kamu kenapa? Ayo, aku bantu kamu. Suyu, kamu tahu tidak? Tadi malam Xiaoyan mencari kamu. Seperti lalat tanpa kepala, dia mencari kamu semalaman. Sekarang cuaca seperti apa? Dia bahkan tidak pakai jaket. Sampai sekarang masih demam. Xiaoyan, jelas-jelas kamu yang mengkhianati janji kita dulu. Sekarang mau bercerai, buat apa menyiksa diri seperti ini? Suyu. Bisakah kita tidak bercerai? Kalau kamu tidak enak badan, sekarang bisa pulang dan istirahat yang cukup. Kita bisa urus ini lain hari. Suyu, kamu benar-benar kejam. Dia sudah berbuat seperti ini untukmu. Kamu sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Kalau begitu, hari ini saja. Surat cerai ini merangkum 10 tahun waktu kita. Xiaoyan, sampai jumpa lagi jika ada jodoh. Suyu. Ada satu hal, bisakah kamu berjanji padaku? Selama masih dalam kemampuanku, aku akan berusaha. 2 hari lagi adalah ulang tahun Shanshan. Tahun ini aku ingin kita berdua menemani Shanshan merayakan ulang tahun dengan baik. Boleh? Baik,
Aku akan datang. Kamu istirahat yang cukup dulu selama 2 hari. Shanshan sudah mengerti, terserah dia mau dengan siapa. Biarkan dia yang memutuskan sendiri. Tidak apa-apa, Xiaoyan. Kalau Shanshan memilih untuk hidup bersamamu, aku akan membantumu. Ding dong, istriku, selamat ulang tahun. Istri, ada sesuatu yang kotor di wajahmu. Sepuluh tahun ini terasa seperti mimpi. Sekarang, mimpi itu harus berakhir. Hui, kamu bisa jemput aku sekarang? Kenapa kamu kembali lagi? Berani-beraninya. Aku datang untuk mengambil barang-barangku. Tidak ada barangmu di sini. Pergi. Ibu, biarkan dia masuk. Dia sudah bercerai denganmu, kamu masih membelanya? Suyu. Barang-barangmu sudah aku rapikan, semuanya ada di kamar tidur. Terima kasih. Lihatlah sikapnya yang tidak tahu terima kasih itu. Dulu, dia datang ke rumah kita tanpa apa-apa, kamu tetap ingin menikahinya. Ibu, 10 tahun ini kita memberinya makan dan minum dengan baik, tapi hasilnya? Tiba-tiba minta cerai, lalu pergi begitu saja. sudah, jangan banyak bicara, duduklah. Baik dalam miskin maupun kaya, Baik dalam sehat maupun sakit. selalu mencintaimu, Menghargaimu. sampai maut memisahkan. Suyu, Ada lagi? Ada apa? apa rencanamu ke depan? Langkah demi langkah. Pindah dulu baru lihat nanti. Sebenarnya, kamu tidak perlu buru-buru pindah. Lagi pula kamu tidak punya tempat lain untuk tinggal. Bagaimana kalau? Pikirkan baik-baik sebelum pindah. Kita sudah bercerai. Lebih baik aku segera pindah. Suyu, bagaimana kita bisa sampai seperti ini? Aku pergi. Naik mobil.
Astaga, Suyu, seorang wanita. Hidup selama 10 tahun, cuma dapat segini barangnya. Aku sampai ragu, kamu ini wanita atau bukan? Iya, 10 tahun, cuma segini barangnya. Waktu berlalu, tapi teman-teman masih ada. Kamu butuh apa? Bilang saja padaku, barang-barangku lengkap. Hui, terima kasih banyak. Kamu benar-benar sudah sangat membantuku. Ah, jangan terlalu formal. Apa sih? Bilang saja padaku, aku selalu mendukungmu. Aku pergi dulu. Wah, ini terlalu mewah. Tak kusangka, pesta ulang tahun seorang anak bisa sebesar ini. Shanshan, ada apa? Aku sangat iri padamu. Orang tuamu ternyata mengadakan pesta ulang tahunmu di Heidenberg. Ini pertama kalinya aku ke sini. Benar sekali, pesta ulang tahun Shanshan sangat keren. Shanshan. Ayah datang. Halo, Paman. Halo, kalian. Ayah, kenapa pesta ulang tahun diadakan di sini hari ini? Shanshan, pesta ulang tahunmu hari ini dipersiapkan dengan hati-hati oleh Bibi King Yao. Benarkah? Kalau begitu, bagaimana dengan ibu? Apakah ibu akan datang? Ibumu mungkin hari ini. Selamat ulang tahun, Shanshan. Bibi King Yao, kamu datang. Ini hadiah ulang tahun untukmu. Buka dan lihat. Suka tidak? Apa ini? Kunci Porsche. Porsche. Ini ternyata kunci mobil Porsche. Ayahku pernah membelikanku model mobil Porsche. Katanya, ini mobil mewah yang harganya jutaan. King Yao, ini terlalu mahal. Shanshan masih kecil, hadiah ini tidak bisa diterima. Apa sih? Shanshan akan segera masuk. Sekolah Internasional Bangsawan Ironi. Mengendarai mobil. Yang bagus untuk antar jemput, agar tidak diremehkan. Lejepila. Mobil ini meskipun untuk anak, tapi kan kamu yang mengemudikannya. Kalian berdua, jadi lebih praktis. Dulu waktu muda. Tidak tega beli untuk diri sendiri. Sekarang untuk anak, jangan pelit. Terima kasih, Bibi King Yao. Ah, jangan sungkan. Kita hampir jadi keluarga. Nanti saat kamu kuliah, Bibi akan memberimu yang lebih bagus. Shanshan akan pergi sekolah di Ironi. Ini adalah sekolah impian bagi banyak siswa dan orang tua. Katanya, biaya sekolahnya saja ratusan ribu per tahun. Sekarang Shanshan sudah punya mobil mewah juga. Dari awal sudah unggul di garis start. Sungguh membuat iri. Shanshan, siapa tante ini? Bisa memberikan hadiah semahal ini. Dia adalah Shanshan. Ibu. Ibu datang. Shanshan, siapa lagi ini? Terlihat cukup berkelas, tapi pakaiannya agak lesu. Iya, lihat barang yang dia bawa. Sepertinya. Seperti dibeli dari pasar Loa. Shanshan, selamat ulang tahun. Terima kasih. Anak ulang tahun, cuma dikasih barang begini. Bosku keluarga kita sepertinya cukup kaya. Kok pelit banget sama anak sendiri? Shanshan, apa kamu tidak puas dengan hadiah dari ibu? Tidak. Buka lihat. Iya, buka lihat. Lihat apa yang ibu berikan sebagai pusaka keluarga. Shanshan, buka saja lihat. Tante ini sudah memberi mobil bagus. Dia ibumu, pasti hadiahnya juga tidak jelek. Iya Shanshan, cepat buka lihat. Kami semua ingin melihat. Buka lihat, cepat buka tunjukkan pada kami. Shanshan, pesta ulang tahun ini agak spesial. Ibu harap kamu ingat, nanti jadi orang yang bertanggung jawab. Ibu memberi hadiah ini untuk memberitahumu di masa depan. Bisa membuat pilihan yang benar. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Shanshan ulang tahun, cuma dikasih barang jelek begini. Mungkin lukisan atau kaligrafi berharga. Mana mungkin dia bisa memberi lukisan berharga? Barang ini mungkin diambil dari pasar Loa. Apa? Kamu merasa hadiah ibu tidak layak? Tidak. Ini adalah nasihat ibu untukmu. Apa ini? Terlihat sangat menyeramkan. Iya, lukisannya terlihat seram. Anak ulang tahun. Kok dikasih barang begini? Ibu ini, Suyue, kamu gila ya? Anak ulang tahun. Dikasih barang begini. Masak sebagai ibu. Suyu, kamu mau apa sebenarnya? Kalau tidak punya uang untuk beli hadiah, tidak usah memaksakan diri dengan membuat barang begini. Bagaimana kalau Shanshan jadi ketakutan? Kalian tidak mengerti, ini adalah seni surrealisme. Tapi lukisan ini terlihat sangat hidup. Sangat berdampak secara visual, siapa tahu. Ini karya maestro ternama. Orang tua ini cukup punya selera, tapi lukisan ini bukan karya pelukis terkenal. Lalu siapa yang melukisnya?
Aku yang melukis. Ini cuma lukisan jelek, berapa harganya? Aku ganti. Ambil itu. Tidak mau. Aku suruh kamu ambil itu. Barang jelek seperti ini hanya pantas diinjak-injak. Shan, hari ini Bibi Kinyao akan membelamu di sini. Ada masalah apa? Cerita saja ke Bibi Kinyao. Ini urusan kami, ibu dan anak. Apa hakmu ikut campur? Aku sebenarnya tidak ingin ikut campur dalam urusan rumah tanggamu, tapi sekarang, kamu sudah bercerai dengan Xiaoyan. Maka urusan Shan pasti akan katurut. Shan adalah anakku. Bagaimana mendidiknya? Adalah hakku. Shan, kemari, Bibi mau tanya sesuatu. Kalau nanti Bibi jadi ibumu, kamu mau tidak? Kamu mau tidak? Kinyao. Kamu tarik aku mau apa? Kamu mau apa? Sudah berapa kali aku ingatkan kamu? Jangan libatkan Shan dalam cerita kita. Shan. Apa perbuatanmu ini pantas membalas budi ibumu yang telah membesarkanmu? Budi apa? Aku beritahu kamu. Shan jauh lebih bahagia bersamaku dibandingkan denganmu. Berkali-kali lipat. Shan, kamu tahu tidak apa yang sedang kamu lakukan? Sepertinya nasihatku sebelumnya. Tidak kamu dengarkan sama sekali. Kamu masih berani menyebut-nyebut lukisan jelekmu ini? Senggu, tidak tahu malu, berani memberikan barang seperti ini. Menurutku, kamu masih terbuai oleh kejayaan masa lalu saja. Lukisanku, Suyu, banyak yang mau membelinya. Kenapa? Setelah bercerai dengan Xiaoyan dan kehilangan posisi di Xingmang, sekarang hanya bisa hidup dari menjual lukisan seperti ini, ya? Tidak apa, kalau kamu tidak punya uang, bisa bilang padaku. Aku hanya perlu mengeluarkan sedikit saja, sudah cukup untuk menghidupimu. Langsung lempar uang ke orang, benar-benar menghina. Aduh, Suyu, maaf ya. Kinyao bilang, mau rayakan ulang tahun Shan dengan meriah. Jadi aku undang dia. Kamu baik-baik saja? Loh, cuma segini? Aku kira kamu bisa keluarkan jutaan. apa? Dasar tak tahu malu, masih kurang? Mau berapa? Aku masih punya. Sudahlah, uangmu ini nggak menarik buatku. Kalau gitu, kamu kaya dong? Kaya, tapi ulang tahun anak sendiri nggak bisa kasih hadiah. Yang layak. Emang pantas jadi ibu? Lukisan itu menggambarkan kontras antara hutan gelap dan mercusuar terang, yang menunjukkan perbedaan mencolok. Maksudnya, saat tumbuh besar dan menghadapi godaan, serta kesulitan, anak harus tetap di jalan yang benar, dan membuat pilihan yang tepat. Kalau nggak punya uang, ngomong aja. Cuma bisa ngomong. Hal-hal muluk. Emangnya kamu bisa apa? Kalau bisa, tunjukkan 5 juta itu. Cek yang kamu robek tadi, 5 juta. Bayar dong. Cuma 5 juta? Aku bayar. Halo, transfer 5 juta dari rekeningku. Baik, Nona Su. Kamu di mana sekarang? Kami sudah sampai di Jiangcheng. Kalian, Ya, Dewan Direksi sepakat memutuskan kamu tetap jadi Presiden Grup Xingmang. Pengangkatan ini berlaku segera. Kami sedang dalam perjalanan untuk mengadakan upacara serah terima. upacara nggak perlu. Aku kirim lokasimu. Langsung datang saja. Oh, Bicara kayak beneran, rekeningmu lagi. Kalau kamu bisa, mana mungkin Xiaoyan dan anaknya ikut susah bareng kamu? Suyu, hari ini ulang tahun anak kita. Berhenti belagak. Kamu begini, bagaimana Shan nanti menghadapi teman-temannya? Kamu mau aku bayar 5 juta itu, kan? Aku harap saat uangnya datang, kamu masih bisa pertahankan sikapmu ini. Sikap apa? Ada yang ngasih uang, aku senang. Kalau benar-benar bisa keluarkan uang, baru bicara. Sayang sekali, jarang-jarang ada mood melukis untuk Shan. Nona Su, 5 juta yang kamu minta sudah masuk. Bosku, bukankah kamu di Eropa? Aku datang kali ini khusus untuk menyambut Misu. Pulang. Tuan and the Lai, Nona Zhen and I. Kenapa kalian juga di sini? Kalian adalah, aku adalah kepala daerah selatan. Dan utara grup Xingmang, Zenni. Aku adalah kepala daerah Asia Pasifik, Andelai. Hari ini, Bos Gu ingin mengadakan pesta penyambutan untuk Nona Suyu, tapi Miss Su tak kunjung datang. Tak disangka, Miss Su ada di sini. Mereka semua mendengar kabar kembalimu ke grup Xingmang, dan khusus datang ke Jiangcheng untuk menyambutmu. Aku mendengar cerita Nona Su, lalu perlahan. Sampai ke posisi sekarang. Karena Nona Su sudah kembali ke Xingmang. Aku pasti datang untuk menyatakan hormat. Aku dengar dari Bos Gu, keluargamu sedang bermasalah. Kurasa, tidak ada yang lebih cocok menjadi suami daripada pria dari Rusia. Ini semua adalah bangsawan Rusia, muda dan kuat.
jika Anda tidak puas dengan semuanya. Aku juga bersedia menjadi pengikut Nona Su. Tuan Andelai, tidak perlu bercanda seperti ini. Aku sudah meninggalkan Singmang selama 10 tahun. Informasi di berbagai bidang sudah sangat tertinggal. Bahkan pada kalian berdua, aku tidak terlalu mengenal. Tapi ke depannya, mohon bimbingannya. Ah, tidak berani. Mohon bimbingannya. Bukankah kantor pusat sudah mencabut hak penunjukannya? Setelah rapat Dewan Direksi, Miss Su sekarang adalah Presiden Grup Singmang seluruh wilayah. Bagaimana mungkin? Kami bertiga muncul di sini, bukankah itu bukti cukup? Wah Shan, kamu sangat beruntung. Ibumu adalah Presiden seluruh Grup Singmang. Kenapa? Ibu menyembunyikan ini dari keluarga kita selama ini. Aku baru dengar dari bos Gu. Kamu membutuhkan sejumlah dana. Jika masih membutuhkan, beri aku kesempatan. Aku bersedia memenuhi semua kebutuhanmu. Habiskan sedikit uang, ingin dapat simpati Miss Su. Andelai, perhitunganmu terlalu licik. Di perjalanan, orangku sudah memberitahuku. Hari ini adalah ulang tahun putrimu. Aku khusus menyiapkan hadiah. Wah, banyak sekali pesanan. Tidak perlu sungkan seperti ini. Ternyata ulang tahun putri Anda, cepat siapkan hadiah. Ah, tidak perlu sungkan. Ini hanya tanda terima kasih, harap Nona Su tidak menolaknya. Baiklah. Bawalah mobil yang dia beli untuk Shan. Jika dia membelinya dengan uangnya sendiri, hadiah mobil untuk Shan, kalian tentu boleh menyimpannya. Hanya, saya tidak setuju Shan di usia yang masih kecil. Sudah terobsesi dengan kemewahan. Tapi saya juga tidak bisa begitu saja menghilangkan haknya untuk menerima hadiah. Kamu ngomong sembarangan, 1 juta ini sama sekali tidak saya anggap penting, ya Suyu. Aku rasa kamu hanya balas dendam. Ah, Suyu, kamu baru saja kembali. Mungkin Qingyao masih bisa membantumu. Jangan sampai hubungan jadi tegang seperti ini. Xiaoyan, kita sudah bercerai. Urusanku tidak perlu kamu campuri. Gu Huai, Nona Su, sebelumnya ini kelalaian saya. Shen Qingyao menyalahgunakan dana perusahaan, merampas aset perusahaan, memanfaatkan posisi sebagai desainer investasi, menerima suap secara diam-diam. Semua bukti ada padaku. Shen Qingyao, apalagi yang bisa kamu katakan? Nona Shen, kamu tidak boleh pingsan. Kami akan membawamu kembali ke Eropa. Di sana kejahatanmu akan dihukum berat. Bos Gu, lihatlah aku selama ini. Bekerja keras, mengabdi untuk perusahaan, lepaskan aku. Sebelumnya aku terlalu mempercayaimu, membuatmu semena-mena. Sekarang, Nona Su sudah kembali ke Grup Singwang. Orang jahat sepertimu pasti tidak akan dibiarkan. Suyu, aku tahu kamu tidak akan melepaskanku. Tapi apakah kamu pernah berpikir, perusahaan ini, bukan hanya kamu yang bisa memutuskan. Apa maksudmu? Aku masih memiliki atasan, ingin membawaku ke Eropa. Tanyakan dulu apakah atasan saya setuju. Yang kamu katakan itu benar. Dialah, dulu kamu masih segan padanya. Sekarang merasa punya sandaran, berani menantangnya. Benar, kan? Gu Huai, siapa sebenarnya orang yang dia maksud? Aku ingin tahu, siapa yang berani mengganggu orangku. Tuan Maiding. Nona Su, kau benar-benar berani. Sekarang kau berani mengganggu orangku? Namanya Mading. Wakil Presiden Wilayah Eropa. Dia sangat ingin menjadi Presiden Wilayah. Dia juga memiliki pengaruh besar di grup. Terakhir kali, karena dia menentang di rapat direksi. Urusan yang kau bahas ditunda. Selamat Nona Su kembali ke Singmang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Martin. Wakil Presiden Wilayah Eropa dari New Alliance Group. Sudah lama mendengar tentang Tuan Mading. Hanya saja tidak menyangka, Tuan Mading akan datang ke Jiangcheng. Mereka semua datang, saya sebagai Wakil Presiden Wilayah Eropa. Bagaimana mungkin tidak hadir? Sejak saya masuk Singmang. Sudah lama mendengar kisah heroik Nona Su. Saya sudah di Singmang selama 8 tahun, dan mendengarnya selama 8 tahun. Hari ini bertemu Nona Su, benar-benar tidak bisa menilai dari penampilan. Itu sudah berlalu, semoga dalam pekerjaan selanjutnya bisa bekerja sama dengan Tuan Mading. Bersama-sama memberikan kontribusi untuk grup. Bagaimana jika saya menolak? Jika kau tidak setuju, maka Wakil Presiden Wilayah Eropa akan saya ganti. Hahaha. Nona Su, posisi setingkat Wakil Presiden Eropa. Hanya Dewan Direksi yang berhak menunjuk, kau hanya memiliki hak menunjuk di bawah level ini. Saya sudah di New Alliance 8 tahun. Apa yang belum pernah saya alami? Kau sebagai orang lama 10 tahun lalu, seharusnya sudah pergi. Tapi anehnya, Dewan Direksi menganggapmu seperti dewa. Hari ini aku ingin melihat, apa kemampuanmu. Berani memecat orangku. Benar juga, Suyu. Tadi kau bukan sangat berani? Benar-benar seperti anjing yang mengandalkan tuannya. Wah, Nona Su, jangan bicara begitu kasar.
Kita masih harus bekerja sama nanti. Sepertinya kau menolak dia mengikuti orangku. Jika aku tidak bisa melindungi mereka, bagaimana aku bisa bertahan di perusahaan? Dan bagaimana membuat orang yang setia bekerja untukku? Apalagi di posisinya yang benar-benar bersih sangat sedikit. Bagus, Gu Huai telepon Dewan Direksi. Ganti wakil presiden Eropa ini. Suyu, apakah kamu ingin berkonfrontasi denganku? Kamu harus pikirkan baik-baik jika Dewan Direksi tidak menyetujui. Kamu tidak akan mendapat dukungan dariku lagi. Aku tidak peduli. Dewan Direksi bilang mereka akan berdiskusi sebentar. Hahaha, aku sudah di Singmang selama 8 tahun. Sejak kamu pergi dari Singmang, seluruh pasar Eropa ku jalani sendiri. Aku tidak percaya ada yang lebih berkualitas dariku untuk posisi ini. Dewan Direksi itu sudah pikun semua. Hello? Ada kabar dari Dewan Direksi. Mereka sudah memecat Mading. Apa yang terjadi? Tuan Mading, ada apa? Aku sudah di Singmang 8 tahun, 8 tahun kerja keras. Bagaimana bisa dengan satu kalimatmu aku? Kamu belum tahu ya, sebagai pemegang saham mayoritas. Berapa persen saham yang ku pegang? Hari ini, siapapun yang ada di posisi ini, untuk memecatmu, memang harus melalui Dewan Direksi. Tapi aku hanya perlu satu kalimat. Kamu sebenarnya pegang berapa persen saham grup Singmang? 51%. Mading, aku ingat. 8 tahun pengabdianmu untuk perusahaan. Kesalahan yang kamu lakukan selama bekerja, bisa ku maafkan. Ini belas kasihan terakhir perusahaan untukmu. Tuan Mading, kamu baik-baik saja? Shen Qingyao. Sekarang masih ada yang ingin kamu katakan? Aku tidak ada lagi yang mau dikatakan. Bawa pergi. Tunggu. Aku akui aku tidak sebaik kamu. Tapi cintaku pada Xiaoyan tidak kalah darimu. Jika diberi kesempatan lagi, aku tidak akan pernah meninggalkan Xiaoyan. Aku pernah mengorbankan segalanya untuknya. Bukan sekarang untuk mendengar ini darimu. Aku mencoba 10 tahun untuk masuk ke hatinya. Kupikir aku akan sampai di sana. Sampai kamu muncul. Aku baru sadar, semua ini hanya keinginanku sendiri. Suyu, tidak seperti itu. Suyu, kamu selalu bilang tidak punya apa-apa. Tapi kamu punya ibumu, punya Shanshan. Tapi aku... 10 tahun lalu aku datang ke sini sendirian untukmu, 10 tahun kemudian, kamu malah menyuruh anakku memanggil orang lain ibu. Maaf, aku yang salah. Kamu sadar kesalahanmu? Atau, kamu takut kehilangan ibu yang kaya? Bagaimana sekarang ini banyak ucapan seperti ini? Jika aku tidak memiliki status ini, tidak memiliki posisi sekarang, apakah dia akan merasa dirinya salah? Suyu dia masih. Cukup, kita sudah berakhir beberapa tahun lalu saat kamu mengkhianatiku. Sudah berakhir. Jika kamu tidak menyembunyikan identitasmu, tidak akan ada banyak masalah. Menyembunyikan? Kamu pikir keluarga harmonis dibangun di atas identitas? Yang aku maksud adalah kejujuran. Kejujuran? Kapan hatimu pernah ada di sini? Alah, Shanshan adalah anakku. Tapi perilakunya hari ini sangat mengecewakanku. Kamu pikir sebutan saja bisa mengubah segalanya? Hari ini kamu memilih bukan ibu, tapi keuntungan. Ibu, aku salah. Kamu pikir permintaan maaf bisa menebus kesalahan hari ini? Semua perilakumu hari ini menghina martabat seorang ibu. Ibu, Aku tidak akan memaafkanmu hanya karena impulsif sesaat. Kamu harus membayar pilihanmu hari ini. Karena memilih Shen Qingyao, maka kamu harus menanggung semua pilihanmu. Suyu masih anak-anak, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Justru karena Shanshan masih anak-anak, aku akan memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi bukan hanya ucapan, tapi juga tindakan. Shanshan, kamu janji sama ibu. Tidak pergi ke sekolah elit itu, bisa tidak, mulai sekarang. Kamu harus belajar dengan baik. Dan suatu hari nanti dengan prestasimu sendiri, masuk ke sekolah impianmu. iya, aku mengerti, Ibu. Aku harus menggunakan usaha dan pengorbananku sendiri untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Benar, dengan begitu semuanya akan menjadi milikmu sendiri. Kalau tidak, mudah tersesat. Seperti Tante Qingyao. Ya, seperti Tante Qingyao.
Pekerjaan Bu Huai Xiaoyan, biarkan dia cari sendiri perusahaan kita. Butuh orang yang benar-benar berbakat. Baik. Apa? Ternyata pekerjaanku selama ini kamu yang atur. Aku sudah bilang berkali-kali, tapi kamu tetap tidak percaya. Bukan, ini semua karena Shen Qingyao. Dia bilang bisa membantuku mengatur pekerjaan, aku seharusnya tidak percaya padanya. Jadi, kepercayaanmu padanya selalu lebih tinggi daripada kepercayaan istri yang sudah menemanimu 10 tahun. Jadi, dengarkan aku. Sudah. Bos Gu, kapan kita berangkat ke Eropa? Nona Su, mungkin kita tidak bisa ke Eropa. Apa maksudmu? Kenapa bisa begini? Apa kantor pusat akan pindah ke Jiangcheng? Ja, Dewan Direksi sepakat. Lingkungan geografis dan potensi perkembangan Jiangcheng lebih cocok untuk perkembangan jangka panjang grup, dan ini juga bentuk sambutan untuk kembalimu. Ini kabar baik yang tak terduga. Aku yakin grup di bawah kepemimpinanmu akan menghadapi perkembangan dan peluang yang lebih baik. Pasar di dalam negeri memang sedang kuat. Ini tidak perlu diragukan lagi. Kalau begitu, aku akan mempertimbangkan kembali rencanaku. Jadikan Jiangcheng sebagai titik awal baru grup. Xiaoyan, pernikahan kita sudah berakhir. Tapi aku tetap Ibu Shenshan. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mendidiknya. Suyu, maksudmu? Kita bisa bersama-sama mendidik anak? Aku janji. Aku tidak akan biarkan orang luar campur tangan lagi. Urusan mendidik anak, hanya kita berdua. Jangan salah paham, aku hanya menjalankan kewajiban. Sebagai seorang ibu. Tidak ada hubungannya dengan yang lain. Shenshan, nanti kamu mau tinggal dengan ibu? Atau dengan ayah? Shanshan, tentu saja pilih ayah. Ibu akan sering menjengukmu nanti. Kita bertiga akan seperti dulu lagi. Pilih ayah, tinggal dengan ayah. Xiaoyan, jangan membujuk anak seperti ini. Meskipun Shenshan adalah anak kita berdua, tidak mungkin ada apa-apa lagi di antara kita. Ayah, maafkan aku. Aku ingin bersama ibu. Kalau begitu, kita pergi. Xiaoyan, urus dirimu sendiri. Kamu berubah. Mungkin. Orang selalu berubah, terutama saat menghadapi pengkhianatan dan kebohongan. Suyu, aku tahu. Aku melakukan kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Apakah kita benar-benar tidak bisa memulai lagi? Benarkah kita tidak bisa memulai lagi? Xiaoyan, kamu pikir semuanya bisa diulang? Kamu merobek hatiku menjadi berkeping-keping. Sekarang hanya dengan kata, mulai lagi, kamu ingin menyatukannya kembali? Sudah terlambat. Suyu, aku salah, aku benar-benar salah. Tapi aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku hanya tersesat. Xiaoyan, kamu hanya mencari alasan untuk pengkhianatanmu. Kamu tidak tersesat. Kamu hanya memilih jalan lain. Jalan tanpaku. Dengar aku. Cukup. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu lagi. Tindakanmu sudah menjelaskan semuanya. Kamu mau memberi Shanshan kesempatan untuk berubah. Tapi tidak untukku. Bukankah kita keluarga? Kita adalah orang tuanya. Kita punya tanggung jawab untuk membesarkannya. Tapi kamu sudah dewasa. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Suyu, aku salah. Aku benar-benar salah. Berikan aku kesempatan terakhir, ya? Hanya sekali. Pikirkan anak kita. Dan Shanshan, maafkan aku. Xiaoyan, kamu sudah menghabiskan semua kesempatan yang kuberikan. Sekarang aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Aku benar-benar salah. Aku tahu aku salah. Ibu, Selamat, Shanshan. Akhirnya diterima di Universitas Impian. Bu, sekarang aku baru mengerti kebahagiaan yang didapat dengan usaha sendiri. Sungguh jauh lebih bahagia. Putriku Shanshan akhirnya sudah besar. Bu, ini ayah, Shanshan. Selamat impianmu tercapai. Terima kasih, ayah. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Waktu berlalu begitu cepat. Shanshan sudah setinggi ini. Iya, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu gimana? Baik-baik saja. Nanti malam ada waktu nggak? Sudahlah, gak usah. Bu, kenapa ayah pergi? Kamu masih belum memaafkan ayah ya? Sudah lama berlalu, gak ada yang perlu dimaafkan atau tidak. Orang selalu membuat pilihan. Setiap langkah ke depan,
adalah konsekuensi dari pilihannya. Nanti kamu akan mengerti. Malam ini ada launching ibumu. Eo, kalau aku sudah besar, aku ingin jadi seperti ibu. Desainer hebat. Tidak, aku ingin lebih hebat dari ibu.